Kata Ibnu Abbas, lebih besar mana kemaslahatan dalam urusan suami istri atau kemaslahatan dalam negara? Maka Khawarij menjawab, lebih besar kemaslahatan dalam negara. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, dalam kemaslahatan rumah tangga saja Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia. Untuk berunding itu. Padahal kalau Allah mau, Allah akan katakan biar aku yang urus. Kan begitu. Apakah setuju dengan statement bahwa kajian keislaman itu sudah lama mandek? Nah, itu gimana pendapatnya? Iya. Ketika berbicara isu lingkungan, ada satu hadis yang dikemukakan, yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Janganlah kencing di air yang tidak mengalir. Pemahaman standarnya kan air yang sedikit kalau terkena air kencing akan menjadi najis. Nah, tapi pemahaman ulama-ulama NU, hadis ini mengindikasikan larangan pencemaran lingkungan. Paling tidak kita gerak dulu lah. Gerak dulu, mikir dulu. Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah urusan hasil kan urusan Gusti Allah itu. Betul. Jadi hasilnya yang penting usaha dulu saja. Niat aja pahalanya satu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gus Anik, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Iya, Pak Kiai, harus manggil Pak Kiai sekarang. Karena jadi Kiai di Hong Kong kan. Ya, kemarin sempat ke Hong Kong dan ada panggilan yang salah gitu. Justru yang paling berhak dipanggil Kiai kan Gus Anik ini. Kiai Anik, Abdullah Anik Nawawi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Mas Anik ini teman-teman saya harus perkenalkan dulu. Beliau ini Kiai muda, banyak mengajar di pesantren. Sekarang tinggal di Gorontalo. Lulusan Maroko S1 dan S2-nya. Dan kemudian sedang banyak beraktivitas seperti ya mengajar dan menulis kitab juga berbahasa Arab yang konteksnya tidak hanya ilmu untuk kayak ilmu alat, terus fikih, tapi pandangan Islam terhadap isu-isu yang sedang berkembang seperti lingkungan dan seterusnya. Tapi sebelum ke sana kita ini ngobrol-ngobrol dulu Mas. S1, S2 Maroko Mas ya? Iya, kebetulan. Jangan kebetulan gitu Mas. Ya memang karena kecelakaan sebenarnya. Oh gimana itu? Jadi dulu itu saya ditawari oleh PBNU ke Maroko. Oke. Maroko kan ini nggak dikenal ya. Sebelumnya saya kan tidak kenal Maroko itu dan kesannya kan Afrika itu. Iya, Afrika kan. Wah, ini gimana ini kok saya ditawari ke Maroko. Akhirnya saya menolak. Oke. Diiming-imingi, di sana kitabnya bagus-bagus. Nggak mau Pak. Oke. Wah, di sana pelajarnya bagus-bagus, syekhnya bagus-bagus. Nggak mau Pak. Oke. Nah terakhir ada itu yang dari PBNU itu memberikan jurus yang tidak bisa saya tangkis. Oke. Ceweknya cantik-cantik kan. Oke, saya berangkat. Itu kalau bahasanya Godfather itu tawaran yang tidak bisa ditolak. Iya. Ya. Akhirnya ke sana. S1 S2 di sana. S1 S2 di sana. Jadi Maroko, apa yang menarik dari Maroko, Mas? Maroko itu yang menarik karena mereka punya sistem beragama seperti Indonesia. Oke. Apa? Lebih tepatnya seperti NU. Jadi Maroko itu misalkan dalam fikih dia bermadzhab Maliki. Ada paket beragama sudah disiapkan oleh negara. Jadi kalau fikih harus Maliki, akidah harus Asy'ari, lalu kemudian tasawufnya harus Junaid al-Baghdadi. Sama ya? Iya, hampir sama seperti kita. Nah, karena itu ada satu kampus misalkan di tempat saya S2 itu. Di situ memang pusat diskursus Asy'ari. Dan pemikiran-pemikiran selain Asy'ari itu cenderung tidak terlalu laku sebenarnya di sana. Tapi tidak dilarang. Tidak dilarang juga, Tapi cenderung tidak terlalu laku karena memang negara mazhab resmi negaranya dalam akidah itu mazhab Asy'ari. Oke, mazhab resmi artinya yang selain Asy'ari tidak resmi? Ya, tentu ada pembatasan ya, ada pembatasan, tapi sebenarnya di realitas di masyarakat cair juga sebenarnya, banyak juga. Nggak ada pelarangan. Nggak ada. Kajian-kajian pun bebas ya, kajian pun bebas, kajian salafi, kajian menjamur juga cukup banyak.
Tapi tetap mainstream masyarakat Maroko secara mayoritas tetap berpegang terhadap akidah Asy'ari. Kampus keduanya adalah Universitas Muhammad V. Itu kampus ketiga yang gagal sebenarnya. Kampus ketiga yang gagal. Kampus S2-nya yang mana? Yang Abdul Malik Sa'di itu. Abdul Malik Sa'di. Oke. Lalu kemudian setelah lulus S2 saya menikah. Oke. Saya menikah, istri saya juga di Maroko juga sama-sama. Oh, jadi mahasiswa juga. Ya, jadi cinlok lah begitu. Oh, menarik sebenarnya. Jadi NU ini bawa keberkahan yang luar biasa bagi saya. Karena bukan hanya ngasih beasiswa, saya dari PBNU beasiswanya. Jadi pernikahannya juga di PBNU Oh, enggak juga. Tapi juga ngasih istri nih NU ini. Oke. Beliau juga, si istri adalah beasiswa PBNU juga? Beasiswa Kemenak. Oh, beasiswa Kemenak. Beasiswa Kemenak. Jadi S1 beda kampus, tapi S2 kampusnya sama. Oh, oke. Nah, setelah lulus S2 kami menikah. Saya menikah, sama-sama kan satu angkatan. Setelah selesai menikah, saya kembali lagi dengan istri ke Maroko daftar S3. Yang di Universitas Muhammad V. Muhammad V itu yang terbengkalai sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti Anda sekarang statusnya sedang menempuh pendidikan S3, ya? Iya, dan saya tidak mau mencari tahu status saya sekarang apa. Iya. Karena kemungkinan terburuknya kan sudah selesai di sana lah di Muhammad Khamis itu. Iya. Tapi itu bagus. Jadi kalau kita sedang menempuh pendidikan, naudzubillah mati, itu syahid, Pak. Jadi karena statusnya sebagai masih tolib, masih mencari ilmu. Iya, meskipun suatu saat mungkin akan kembali ke Maroko untuk menyelesaikan. Oh iya, amin. Itu cita-cita mulia. Kecuali nanti ada jabatan orang dekatnya gubernur misalnya. Oke, siap. Menarik sekali. Terus sekarang aktivitasnya adalah yang paling banyak? Iya, jadi kebetulan kan saya Bapak wafat. 3 tahun lalu Bapak wafat. Nah, sebelum Bapak wafat saya aktivitas di Jakarta memang. Saya ngajar di Unusia lalu ikut banyak aktivitas di sini lah. Nah, setelah Bapak sakit saya pulang. Pulang kemudian wafat lalu pihak keluarga meminta saya di sana. Nah, tapi kemudian justru setelah saya memutuskan tinggal di sana, saya juga dijadikan salah satu pengurus LBM PBNU kan. Iya, betul. Lembaga Bahasul Masail PBNU. Jadi aktivitasnya sekarang jika ada hybrid ya? Iya, jika ada kegiatan di Jakarta ya saya ke Jakarta. Jika di Jakartanya nggak kepake ya, saya pulang kampung di sana di pesantren ataupun di NU di wilayah sana di Gorontalo. Iya. Di pesantren apa, Mas? Pesantren namanya Salafiyah Syafi'iyah. Salafiyah Syafi'iyah. Ya. Banyak di sana santri yang diajar. Data terakhir sekitar 1060 total ya dari tingkat paling Berat bawah. sekali tanggung jawab. Sampai masih umur berapa, Mas? Saya sekarang 30. Mau 31. Gila, muda banget sih. Mau 31. Masih muda, udah keren. Nah, bapak saya itu, Bapak almarhum itu muridnya pernah berguru salah satu guru bapak saya itu Kiai Muhammadun Ponduan. Kakeknya Gus Ulil Absar Abdallah. Karena itu Gus Ulil pernah ke tempat saya. Saya dan saya cukup dekat dengan beliau karena tadi itu ada hubungan. Iya, bapak saya ya, muridnya kakeknya beliau kan. Iya. Terus di pesantren Darul Quran Al Islami Tegal ini? Iya, di pesantren. Jadi saya dibekali pendidikan katakanlah membaca kitab itu memang orang tua ya, karena orang tua pendidikannya kan cukup ketat ya. Jadi sudah dididik oleh orang tua. Nah, setelah itu orang tua minta saya menghafalkan Quran. Maka dikirimlah ke pesantren Darul Quran Al Islami itu, yang menghafalkan Quran di sana. Nggak usah ditanya yang masih ingat berapa juz, nggak usah. Dan nggak usah dites. yang penting kan sudah pernah lah ya, sudah pernah menghafalkan Quran. Iya. Jadi di sana dalam rangka menghafalkan Quran. Kira-kira 3-4 tahun lah saya di pondok pesantren. Itu sebelum ke Maroko. Itu sebelum ke Maroko. Saya juga dulu itu pernah sampai dia punya cita-cita dan mendaftar serta ada persiapan ke Mesir, Mas. 2 juz yang harus dihafalkan. Karena dulu kalau nggak salah beasiswanya itu kita harus nyiapin tiket PP sendiri. Karena saya nggak tahu dulu ya. Itu tahun 2004-an gitu.
terus tiba-tiba ada pendaftaran di UIN Jogja yang murah. Nah, Lalu daftar di situ. Udah nggak jadi kiai. tapi kayaknya bukan karena murah, Ah, karena nggak mampu menghafal 2 juz tadi. itu dia. Modalnya cuma 1 juz. Jadi berat itu. Ya begitulah. Nah sekarang di LBM, jadi ini banyak sekali menulis kitab-kitab ya. Yang terbaru apa proyeknya ini? Iya, jadi sebenarnya saya terinspirasi banyak kiai ya, Aha. termasuk Kiai Zulfa dan lain-lainnya, kiai lama. Ah, bapak juga dulu suka buat syair-syair bapak itu. Wow, Bapak itu suka buat aduh Kiai syair-syair. Zulfa banget lah. Lalu dan banyak juga syair yang berbahasa Melayu. Nah, saya melihat banyak ini ada ruang yang perlu kita isi ya. Oke. Misalkan begini, misalkan dalam disiplin ilmu akidah. Mhm. Kalau kita belajar ilmu akidah, kitab yang di pesantren itu kan misalkan secara berurutan mulai Aqidatul Awam, ya, lalu Umul Barohin dan sebagainya. Itu kan kitab-kitab yang ditulis ketika musuh dalam tanda kutip, musuh utama Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Betul. Ya, Karena itu karena itu praktis menggunakan dalil akli. Ya kan? Jadi burhannya begini. Jadi jarang sekali mengutip dalil-dalil nakli. Nah, menurut saya sekarang tantangan kita adalah orang yang selalu bertanya mana dalilnya. Kan begitu. Iya. Mana dalil Quran, dalil hadisnya. Nah, karena itu ada salah satu catatan saya yang saya bagikan kepada para santri itu di dalam fan ilmu akidah yang fokus di tadi itu. Misalkan sifat wujud, dalil naklinya mana, Quran hadisnya mana, dalil akli yang simpelnya mana. Karena menurut saya itu kebutuhan kita saat ini. Iya. Jadi lebih banyak ke sana sebenarnya, lebih banyak ke sana. Nah, ketika kita misalkan berbicara tentang kaidah fikih ya. Kaidah fikih kalau langsung asbab wan nadzair kan berat ya. Ya. Langsung asbab wan nadzair berat dan sebagainya berat, maka kan ada banyak tulisan-tulisan terbaru tentang kaidah fikih yang lebih ringkas. Nah, saya juga mencoba merangkum itu. Lalu kemudian saya terinspirasi dari perjalanan Halaqah Fikih Peradaban. Ya. Jadi Halaqah Fikih Gagasan Peradaban, Gus Yahya ya. Gagasan Gus Yahya dan yang lain ya. Ya. Nah, saya kemudian mengumpulkan 40 hadis yang khusus soal politik. Gitu. Oke. Jadi saya beri judul Nasihatur Ra'i war Ra'iyah fi mabadi siyasah syar'iyyah. Oke. Jadi menasehati ra'i itu kan pemimpin, ra'i rakyat. Jadi di hadis itu sebenarnya lengkap, ada hadis yang khusus bagaimana kita sebagai rakyat memandang pemimpin. Lalu ada hadis bagaimana pemimpin memperlakukan rakyat dan seterusnya. Nah, terakhir ini sedang mencoba mengumpulkan karena tadi itu saya ingin mengisi ruang tadi itu hadis-hadis tadi. 40 hadis misalkan tentang lingkungan. 40 hadis tentang advokasi publik misalkan, tentang pendampingan publik, tentang kemanusiaan lah, tentang kemanusiaan. Ya sambil ini aja, sambil iseng-iseng saja mas. Sambil iseng. Berat sekali isengnya bos. Nah menarik ini Nasihatur Ra'i war Ra'iyah itu. Itu sudah terbit belum? Kalau ada terjemahannya saya mau. Karena baca versi Arabnya kayaknya sudah lupa. Jadi pernah di soft launching dengan Gus Ulil. Oke. Ketika Gus Ulil ke pondok kami, saya minta beliau membaca dan mengkritisinya. Jadi ada soft launching. Tapi memang sampai sekarang ya masih proses penyempurnaan lah. Nah, menurut saya ada beberapa hadis yang perlu dikampanyekan ya. Iya, misalnya. Misalkan begini. Misalkan ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan inil hukmu illa lillah misalkan. Iya. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Itu kan Quran. Itu artinya tidak boleh kita menggunakan hukum kecuali dengan hukum Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sering sekali muncul kan. Sering sekali diungkapkan. Nah, jawabannya selama ini jawaban teoritis usul fikih menurut saya. Ya kan, jawaban usul fikih. Misalkan ya kita lihat dulu apa makna kafir di situ. Betul. Kufrun duna kufrin misalkan. Jadi lebih kepada interpretasi teks. Nah, saya merasa ada satu hadis yang perlu dikampanyekan. Misalkan hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas diminta oleh Sayyidina Ali berdebat dengan Khawarij. Lalu Khawarij mengajukan beberapa pertanyaan.
Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah Aliyun hakama fi dinillah ar-rijal. Jadi Ali menggunakan hukum manusia padahal seharusnya hukum itu hanya dari Allah. Inil hukmu lillah. Maka Ibnu Abbas yang menarik, beliau bertanya ke Khawarij, beliau bertanya begini. Bagaimana kalau aku bisa memberikan dalil dari Quran yang membolehkan kita menggunakan hukum manusia? Apakah kalian akan bertobat? Nah, karena mereka kan klaimnya mereka tidak boleh menggunakan hukum manusia. Iya. Ibnu Abbas tantang, bagaimana kalau aku berikan dalil dalam Al-Quran yang membolehkan kita menggunakan hukum manusia? Ya, ini dasarnya Quran juga nih. Al-Quran. Gitu. Ya. Lalu Ibnu Abbas kemudian menyampaikan 2 ayat. Yang pertama beliau menyampaikan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika ada suami istri sedang katakanlah bermasalah, maka diutus juru runding dari pihak suami, juru runding dari pihak istri. 2 juru runding ini berdiskusi, hasil keputusannya harus diikuti oleh kedua belah pihak. Kata Ibnu Abbas, lebih besar mana kemaslahatan dalam urusan suami istri atau kemaslahatan dalam negara? Maka Khawarij menjawab, lebih besar kemaslahatan dalam negara. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, dalam kemaslahatan rumah tangga saja Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia. Untuk berunding itu. Padahal kalau Allah mau, Allah akan katakan biar aku yang urus. Kan begitu. Tapi Allah serahkan kepada manusia. Ya. Itu artinya dalam kemaslahatan yang jauh lebih besar boleh menggunakan hukum manusia. Karena Allah mengindikasikan saja yang lebih kecil saja boleh. Betul. Nah, Imam Al-Qarafi itu punya satu kitab khusus, Al-Ihkam. Beliau menarik, beliau mengatakan begini. Semua orang itu bisa membuat hukum sendiri. Oh gitu Mas? Iya, misalkan begini, hukumnya puasa Senin apa? Sunnah kan? Iya. Tapi ketika saya nazar, saya akan puasa Senin, statusnya berubah. Menjadi wajib. Ya. Itu artinya kita sedang membuat hukum sendiri. Betul. Insya'u hukmin begitu. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya kan? Dan kita mengenal dalam teori hadis misalkan ada hadis marfu, ada hadis mauquf dan seterusnya. Jadi ini meskipun disampaikan oleh Ibnu Abbas, tapi ada marfu'un hukman. Jadi ketika ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, tapi kita meyakini bahwa tidak mungkin Ibnu Abbas berani menyampaikan itu kecuali ada tuntunan dari Nabi Muhammad, maka kemungkinan besar ini juga terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu hadis-hadis seperti itu menurut kami perlu dikampanyekan. Perlu dikampanyekan agar orang-orang yang tekstualis itu paham juga bahwa ternyata ada landasan tekstual, ada landasan teksnya ketika kita menggunakan hukum kesepakatan manusia, NKRI, Pancasila dan seterusnya. Nah, jadi itu yang proyek terhangatnya itu ya, yang sedang dilakukan beberapa waktu terakhir ini. Iya. Dalam waktu kosong itu ya. Iya. Luar biasa. Itu kalau pas lagi full main PS ya berhenti. Menarik. Ya. Ngomong-ngomong tentang PS, loh, kok PS? Nah, ini banyak yang mengatakan begini, Mas. Saya nggak tahu Anda sebagai orang yang menekuni akidah, terus kemudian keilmuan agama secara lebih dalam, apakah setuju dengan statement bahwa kajian keislaman itu sudah lama mandek karena yang kita baca itu banyak sekali yang lahirnya abad-abad ke-14 misalnya dan sampai sekarang. Sementara waktu berubah, interpretasinya tidak secepat itu, pembaharuan kajiannya tidak secepat itu sehingga tertinggal katanya. Nah itu gimana pendapatnya? Iya, dalam sebuah diskusi di Malang itu, di Halaqah Fikih Peradaban, ada yang bertanya begini, apakah kita diminta untuk meninggalkan turos? Oke. Gitu. Karena kan yang ditawarkan di dalam wacana fikih peradaban itu dianggap mungkin berlawanan dengan pakem-pakem turos yang selama ini diyakini kan. Iya. Nah, maka waktu itu saya menjawab begini. Saya terinspirasi dari perkataan Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar akan ke Syam kalau tidak salah ya. Lalu di sana sedang ada wabah. Kemudian Sayyidina Umar membatalkan. Merubah tujuannya. Kemudian ada salah satu sahabat yang mengatakan bertanya atafirru min qadaillah. Apakah kamu lari dari takdir Tuhan? Sayyidina Umar menjawab nafirru min qadaillah ila qadaillah. Iya, kita beralih dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Jadi kami menjawab
kita sedang beralih dari satu turos ke turos lainnya. Ya. Jadi kita sebenarnya bukan sedang Bukan meninggalkan meninggalkan. turos, tapi tugas kita adalah bagaimana kita mencari puing-puing turos yang selama ini tidak tergali, yang selama ini tidak dimunculkan, dan itu mungkin cocok untuk kondisi kita saat ini. Itu yang kita munculkan. Misalkan begini, kalau kita bicara misalnya fikih siasa, kalau kita bicara fikih siasa formal, ahkam sultaniyah dan seterusnya, itu kan ketat sekali ya. Pemimpin itu harus Quraisy, ya harus dan sebagainya kan. Jadi harus, kalau diikuti kita batal semua ini. iya, ini nggak ada yang sah berarti. Nggak Kan? ada yang sah. Meskipun perdebatannya tetap panjang Iya. apakah itu imam utma atau enggak kan. Nah tapi menurut saya ada narasi turos yang bisa ditawarkan. Misalkan narasi turosnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali misalkan dalam At-Tibrul Masbuk. Nah, jadi dalam At-Tibrul Masbuk itu orientasi kepemimpinan menurut Imam Ghazali itu bukan di syarat-syarat formil tadi, Oke. tapi di esensinya yaitu keadilan. Jadi syarat formal bisa diabaikan. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kan ini menarik. Misalkan Imam Ghazali kan bilang gini. Imam Ghazali itu justru mencontohkan itu ya. Mencontohkan dengan kondisi Persia. Ya. Nah, beliau mengatakan wafit tawarikh annal majus malakul alam arba'ata alafi sana. Dalam sejarah itu Majusi menguasai alam 4.000 tahun. Oke. Wa kanas al mamlakatu fihim, dan mereka betul-betul menguasai alam. Wa innama damas al mamlakah. Kenapa mereka bisa menguasai itu? Karena li'adlihim fir ra'iyah wa hifdhihim bisawiyah. Karena mereka menjaga keadilan dan menjaga kesetaraan. Jadi ada 2 poin utama yang ditawarkan oleh Keadilan Imam dan Ghazali. kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan. Nah, ini kan turos juga. Iya. Iya kan? Dan masih sangat relevan. Relevan dan sangat relevan dengan kita. Iya. Nah, jadi bukan berarti kita meninggalkan sepenuhnya ahkam sultaniyah, tidak. Tapi kita berusaha menawarkan turos-turos yang lain yang mungkin selama ini belum tersentuh. Ya, untuk Belum populer ya. belum populer untuk didiskusikan, Iya, kembali oleh kita. Tapi kalau balik tadi ke pertanyaan, apakah kajian peradaban Islam itu tidak secepat perkembangan zaman? Itu mungkin ada benarnya, ada tidak kurang tepatnya juga ya, Iya. barangkali ya. Mungkin di dalam satu hal. Tapi mungkin bagaimana sih iklim pendidikan di kampus-kampus agama seperti Maroko itu? Seheboh apakah? Saya kan belum pernah ya. Kalau kayak di tempat-tempat lain mungkin yang lebih liberal, mungkin saya melihat, dan itu sangat meriah ya, sangat membahagiakan berada di dalamnya. Apakah di sana juga seheboh itu? Ya tentu ada beberapa kampus yang seperti itu. Misalkan di Muhammad Khamis tadi. Ya. Muhammad Khamis itu melahirkan beberapa pemikir seperti Abid Al-Jabiri. Itu kan dia mengajar di Muhammad Khamis ya. Lalu Fatimah Mernisi ya, juga dia di Muhammad Khamis. Banyak. Tapi juga ada beberapa kampus yang cenderung lebih katakanlah lebih ortodoks ya. Lebih ortodoks, lebih orientasinya adalah orientasi menjaga turos, al-muhafadzah lah, al-muhafadzah al-qadisoli. Nah, kalau saya lihat kampus di Timur Tengah termasuk Maroko itu masih banyak yang fokusnya itu ke pendalaman konten sebenarnya. Maksudnya? Pendalaman konten. Jadi fokusnya itu membaca sebanyak-banyaknya. Jadi yang ditekankan kepada mahasiswa membaca sebanyak-banyaknya. Jadi tidak fokus ke metodologi. Ya, jadi tidak misalkan tidak diajarkan secara intens bagaimana cara kita membedah sebuah kasus dengan berbagai pisau bedah metodologi yang ada. Jadi tidak terlalu diajarkan itu. Nah, dalam hal ini menurut saya kampus di Indonesia lebih maju. Lebih kontemporer. Kampus Islam ya di Indonesia itu lebih maju dalam hal metodologi. Tapi mungkin secara konten memang kampus Timur Tengah lebih mendalam. Jadi kalau ada anekdot itu, kalau orang Timur Tengah itu, kalau yang rajin ya, kita kan nggak berbicara yang rajin. Semua itu ada jawabannya. Bahkan sebelum ditanyakan saja sudah ada jawabannya. Gimana itu maksudnya itu? Saking banyaknya konten. Jadi belum nanya aja sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Oke. Nah, tetapi misalkan santri-santri yang belajar di UIN misalkan ya, mungkin tidak semua bisa mereka jawab. Ya, betul. Tetapi mereka bisa membedah sesuatu dengan cukup menarik. Ini menurut saya kelebihan ulama-ulama NU juga. Misalkan begini.
misalkan di keputusan NU itu kan, di keputusan NU saya lupa keputusan tahun berapa itu, Munas atau apa. Ketika berbicara isu lingkungan, ada satu hadis yang dikemukakan, yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Janganlah kencing di air yang tidak mengalir. Ini kan kalau kita hanya pemahaman standarnya kan air yang sedikit kalau terkena air kencing akan menjadi najis. Nah, tapi pemahaman ulama-ulama NU, hadis ini mengindikasikan larangan pencemaran lingkungan. Karena air yang sedikit ketika terkena air kencing akan tercemar. Jadi interpretasinya itu yang menarik gitu. Interpretasinya yang menarik. Di sana nggak bisa begitu. Jarang. Yang sejauh itu. Apa karena di kita itu kajian usul fikih itu begitu populer ya? Ya mungkin ya sebabnya tentu banyak, kompleks kompleks. Tapi itu yang sebatas yang saya lihat. Sebatas yang saya lihat bagaimana perbedaan di Timur Tengah. Memang konten orientasi di pendalaman konten kalau misalnya. Nah, kita sudah banyak bicara tentang kampus, mulai dari background, tapi sudah kemana-mana. Dan ini sangat menarik, sehingga Anda tahu kualitas anak muda NU yang terbaik begini. Yang lain banyak sebenarnya, cuma nggak kita kenal. Biasanya banyak yang diam-diam nulis aja di pondok-pondok gitu Mas ya? Ya, diam-diam nikah. Tapi kalau bahsul masail tuh gila. Saya suka itu melihat teman-teman santri-santri itu yang kalau bahsul masail itu keren-keren. Oke. Nah, kita masuk ke permainan selanjutnya. Beberapa waktu lalu Gorontalo setelah menyelenggarakan Muskerwil ya Mas? Ya, betul. Muskerwil dan hasilnya sangat bagus, temanya juga sangat oke. Saya ingin banyak bertanya juga seputar itu mengenai apa yang dibahas, bagaimana prosesnya, terutama kenapa itu tema itu bisa lahir ya. Yeah. Terutama kenapa tema itu. Tapi sebelum itu kayaknya kita minum dulu deh Mas. Oke. Ini memang sengaja mereknya dihilangkan ya. Iya. Jadi latar belakangnya lengkap. Luar biasa di kajian keagamaan. S1-nya soal apa Mas tadi Mas? Di Rosa. Jadi S1 itu sebenarnya saya masuk di kampus yang kalau di Indonesia itu seperti Ma'had Ali begitu. Okay. Karena kan kerjasama NU itu dengan pesantren di sananya. Terus Ma'had Ali di Rosa, lalu kemudian S2-nya soal akidah. Menariknya ketika kita ngobrol banyak membicarakan isu kebijakan publik. Ya. Karena memang pada dasarnya otak yang senang, yang segar gitu akan membicarakan masalah orang banyak ya, urusan-urusan publik. Otak yang cepat akan membicarakan orang lain. Tapi kita mari bicara tentang apa yang terjadi di Gorontalo waktu itu. Temanya adalah Hikmah Inklusif Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pertanyaan pertamanya kenapa tema itu bisa lahir? Awalnya itu karena tadi saya kalau sedang di rumah kan di pesantren. Orang datang ke pesantren kan berbagai macam kan. Ada petani macam-macam. Ada yang ngadu soal tengkulak. Ada yang ngadu soal tambang, masyarakat tambang dan seterusnya. Kemudian problem-problem itu coba kita angkat ke PWNU. Ini hal-hal yang harus kita sikapi. Karena itu akhirnya diputuskan kita akan menyelenggarakan musyawarah kerja wilayah. Lalu kemudian dicari tema. Temanya apa? Cukup lama juga kita mencari. Nah, saya terinspirasi dari salah satu tulisannya Gus Yahya di buku PBNU itu. Di buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Di situ kan Gus Yahya menulis tentang khidmah inklusif. Saya sangat terinspirasi dengan tulisannya beliau. Karena di buku itu Gus Yahya pertama poin yang paling menarik, Gus Yahya mengingatkan kita bahwa NU memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab keagamaan, diniyah, dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, ijtimaiyah. Nah, kita ini selama ini kalau ada orang yang menghina Maulid Nabi, ada yang menghina kunut misalkan, itu luar biasa. Kita langsung marah. Iya, betul. Langsung marah. Tapi ketika petani gagal panen, ketika nelayan tidak punya perahu untuk mencari ikan, ketika tanah rakyat misalkan dalam tanda kutip diambil oleh korporasi, nah kita tidak merasa
kepanasan. Iya, iya, iya. Maka menurut Gus Yahya kira-kira NU-nya kita belum kafah lah. Iya, iya, iya. Nah lalu kemudian Gus Yahya menawarkan konsep khidmah inklusif. Jadi dengan khidmah inklusif itu NU tidak usah berpikir. Pertama tentu NU tidak boleh lagi hanya berbicara soal keagamaan. Lalu yang kedua NU tidak usah berpikir nanti program ini siapa yang menikmati. Iya. Program NU harus bisa dirasakan dampak kemaslahatannya oleh banyak elemen masyarakat. Betul. Rahmatan alamin itu. Betul. Nah akhirnya coba itu kita tawarkan khidmah inklusif Nahdlatul Ulama Gorontalo begitu ya. Lalu salah satu kawan menambahkan menaja di depannya. Iya. Apa saya tanya, menaja itu apa? Menaja dia bilang mempelopori. Kenapa nggak mempelopori saja? Bahasanya katanya jarang diketahui katanya. Biar menggunakan bahasa yang agak aneh katanya. Oke lah saya bilang, tidak apa-apa. Nah, jadi tema Muskerwilnya itu menaja khidmah inklusif Nahdlatul Ulama. Jadi tadi timbul dari kegelisahan kami tentang kondisi sosial masyarakat di Gorontalo terutama ya. Iya, iya. Saya ingat juga waktu itu Gus Yahya di bukunya juga itu bicara bahwa kita sebagai sebuah organisasi yang anggotanya banyak warga NU itu kita jangan hanya berpikir bagaimana ini program atau kegiatan kita menguntungkan warga NU saja. Betul. Karena kita juga tidak bisa membedakan sebenarnya mana yang NU mana yang tidak bisa dibedakan. Iya. Jadi selama kita melakukan kemaslahatan untuk orang banyak, itu pasti orang NU-nya kecipratan lah itu katanya. Jadi justru kalau kita kecapean sendiri nanti memilah mana yang buat NU mana yang tidak NU. Karena di dalam surveinya juga di FLS tapi yang lama ya, yang 2014 itu orang NU itu semakin dari misalnya ini miskin, ini kaya, di klaster miskinnya itu banyak. Jadi kalau program kita menyasar kelompok miskin, insya Allah yang paling banyak mendapatkan dampak maslahatnya ya warga NU. Iya. Karena yang luar NU itu yang kaya banyak, apalagi yang non muslim lebih banyak lagi yang kaya. Yang NU, aduh, sudahlah gitu ya. Jadi itu ya dari latar belakangnya itu keluar. Menarik sekali. Buku itu memang sangat inspiratif sih. Saya membacanya beberapa kali di buku itu. Nah, di dalam pembahasannya, di dalam ini umumnya, lalu kemudian apa aja Mas pembahasannya waktu itu? Iya, jadi Muskerwil itu memang pertama yang ingin kita sasar itu adalah optimalisasi NU sendiri ya, manajemen pengelolaan NU. Di internal ya. Di internal. Jadi ada komisi. Saya betul-betul menduplikasi skema Munas sebenarnya. Skema Munas Konbes. Iya. Kan ada komisi organisasi, komisi program kerja, komisi betul. rekomendasi. Lalu kalau di Munas ada komisi keagamaan itu kan dibagi 3 ya. Pakai iya mau iya, tapi kalau kita kemarin hanya dijadikan 1 komisi keagamaan. Nah jadi misalkan di komisi organisasi kita fokus mensosialisasikan kepada seluruh pengurus hal-hal fundamental yang sebenarnya tidak boleh ditawar karena sudah termaktub dalam peraturan perkumpulan. Misalkan begini, di perkum itu kan diatur rapat-rapat misalkan. Rapat harian tanfidiyah minimal 2 bulan sekali. Rapat harian syuriah minimal 2 bulan sekali. Rapat gabungan syuriah tanfidiyah minimal rapat syuriah minimal 3 bulan sekali. Rapat gabungan syuriah tanfidiyah minimal 3 bulan sekali. Rapat pleno minimal 6 bulan sekali. Jika akan menyelenggarakan rapat, surat pemberitahuannya harus dilayangkan 3 hari minimal sebelum rapat. Jadi menurut kami itu saja dilakukan oleh PW, oleh PC-PC. Ini tertib. Dan itu sebenarnya tidak bisa ditawar karena sudah termaktub di peraturan perkumpulan. Di peraturan perkumpulan misalkan ada ketentuan PCPW harus menyelenggarakan Lailatul Ijtima minimal dalam 1 tahun 4 kali. Nah sedangkan di beberapa daerah kan sama sekali kosong ini. Tidak ada Lailatul Ijtima, tidak ada rapat-rapat dan seterusnya. Nah bagaimana mungkin kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan kalau nggak pernah bertemu kan? Nah jadi di komisi organisasi itu kita tidak melayang-layang, tidak membahas sesuatu yang melambung-lambung. Kita fokus di tadi itu. Bagaimana ke depan paling tidak satu tahun ke depan PW dan PC-PC di Gorontalo paling tidak tertib tadi itu, rapat-rapat tertib. Lalu mengerti betul fungsi syuriah, fungsi tanfidiyah itu. Nah itu di komisi organisasi. Lalu di komisi program kerja teman-teman juga merumuskan beberapa program kerja unggulan untuk setiap lembaga. Dan kami minta dalam 12 bulan ke depan 1 lembaga 1 saja program kerja. 1 saja.
Jadi logikanya ketika ada 12 lembaga misalkan yang aktif, Jadi ada 12 program ada 12 program dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Berarti setiap bulan kita ada program. Ya, Gitu. gantian kan? Iya, dan setiap lembaga itu praktis program utamanya itu di pendataan dulu. Misalkan lembaga wakaf Iya. harus mendata kan, Iya. didata dulu aset-aset NU. LP Ma'arif mendata sekolah-sekolah NU. Lalu kemudian takbir masjid misalkan, mendata masjid-masjid yang terafiliasi ke NU. Jadi beberapa lembaga itu tugas pertamanya mendata dulu saja, tidak usah buat program macam-macam dulu, udah data dulu saja. Iya, itu masalah kita. Nah itu kan di program kerja. Ya. Nah lalu yang menurut kami cukup penting juga di komisi rekomendasi. Memang di komisi rekomendasi ini unwan kita ya, sasaran kita lebih banyak keluar. Ya. Misalkan ini kita yang menarik ini. di sana membahas soal ruang yang aman dan inklusi untuk perempuan dan anak. Ya, salah satu yang kita dorong adalah ada sosialisasi regulasi-regulasi yang berkaitan. Misalkan Permendikbud nomor 30 itu kan, yang tentang kekerasan seksual ya. Lalu ada UU nomor 12. Ya. Dan lain-lain UU tentang perundungan. Itu disosialisasikan di pesantren-pesantren, kepengurusan NU, lalu di kampus dan di lembaga-lembaga lain yang ada kaitannya dengan NU. Karena kami yakin banyak dari kita sebenarnya yang belum tahu. Misalkan begini. Kalau Permendikbud nomor 30 itu kan ketat sekali. Menyentuh perempuan saja, hanya menyentuh dianggap kekerasan seksual. Nah, ini kan banyak yang belum tahu karena itu banyak yang bertanya misalkan begini. Saya kan cuma menyentuh, masa kekerasan seksual? Loh kalau Anda baca Permendikbud nomor 30, menyentuh saja sudah kekerasan seksual. Kan begitu. Nah, saya juga baru tahu. Nah menyentuh dan kemudian pihak yang disentuh tidak rela lah katakan, itu bisa menjadi kekerasan seksual. Nah jadi paling tidak ada sosialisasi regulasi-regulasi ini ke pesantren ya, santri-santri juga harus diberitahu ada paradigma baru. Ya. Ini ada banyak persoalan yang dibahas, ada 7 ya, ada 7 rekomendasi. Tentu kalau membahas semuanya akan banyak sekali. Saya mau tanya yang yang paling dekat dengan masyarakat di Gorontalo deh gitu ya. Itu yang mana? Yang soal kemandirian petani. Kemandirian petani. Terkait yang tengkulak itu juga ya. Itu. Gimana case-nya itu? Jadi kan jadi suatu ketika saya diundang oleh salah satu PC Ansor di sana. Saya kira diundang oleh tengkulak. Wah, PC Ansor. PC Ansor di sana. Setelah selesai kita ngobrol-ngobrol. Ya. Saya tanya begini, apa problem yang ada di sini? Jadi orang gaya orang pusat ke daerah langsung nanya apa masalah di sini? Yang saya kan bagian dari sana juga. Iya. Lalu mereka menyampaikan ada yang masjid yang tidak mau kunut, ada yang saya bilang saya nggak mau yang itu lagi. Problem sosial kemasyarakatan. Baru mereka menyampaikan bahwa petani ini tidak bisa lepas dari jeratan tengkulak. Mereka saat akan menanam tidak punya modal, dimodalkan tengkulak. Mau tidak mau menerima itu. Yeah. Kemudian nanti harga jualnya ketika panen juga dikendalikan oleh tengkulak. Yeah. Bahkan aspirasi politik pun dikendalikan oleh tengkulak. Sampai pemilu. Sampai ke sana, iya, sampai pemilu kemarin. Jadi lebih baik kita jadi tengkulak aja kalau begitu. Nah, kita buat tengkulak Nahdlatul Ulama. Tengkulak inklusif. Nah, ini kan saya tersadar begini. Lapangan kerja tengkulak bisa bergeser ke politik ya? Itu, iya. Nah, kemudian ini kan warganya kita semua ini. Iya, petani ini orang-orang NU rata-rata. Iya. Akhirnya coba kita bawa ini. Kita bawa. Tentu banyak hal yang harus kita kerjasamakan dengan pemerintah ya. Betul. Terkait rantai pasok macam-macam lah. Betul. Tapi kami juga ingin mencoba NU membangun koperasi. Nah nanti koperasi ini akan berupaya misalkan memberikan pinjaman kepada para petani ketika tidak punya modal. Dan akan membeli hasil pertanian dengan harga yang wajar. Ngumpulin duitnya dari mana sampai? Itu kan soal kedua ya kita jawab nanti. Oke. Saya ditanya begini, betul itu pertanyaan penting. Iya. Teman-teman setelah Muskerwil ini kan pada nanya, lantas langkahnya bagaimana? Saya bilang, paling tidak kita dalam posisi semutnya Nabi Ibrahim. Nah. Jadi tahu kan cerita itu? Gimana itu? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, lalu semut ini ambil air nyiram,
Baru kan diketawain oleh banyak makhluk lain. Air yang kamu bawa kan cuma sedikit, tidak mungkin bisa memadamkan api Ibrahim. Iya. Saya tidak peduli. Yang penting saya dicatat sebagai orang yang memihak Ibrahim. Oke. Sebagai pihak. Nah, jadi kita ya tentu ini masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh, perlu ada kajian, perlu ada diskusi yang panjang dan seterusnya. Tapi paling tidak NU harus menampilkan diri kepada publik bahwa kita peduli isu-isu ini. Kita siap untuk membela. Kalau peduli sih sudah, Mas. Publik tahu lah kita peduli. Banyak yang belum tahu. Oh, banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu karena diam ya, karena kita diam kan. Karena kita secara kelembagaan ya, kita tidak berbicara secara personal. Secara personal memang para kiai banyak, tapi kan secara kelembagaan belum banyak kerja-kerja ke situ ya. Betul, jarang bersuara. Nah, kami juga sudah komunikasi dengan Kadisperindag ya, Kadisperindag, Kabid Koperasi di sana, mereka siap untuk misalkan membantu koperasi. Dan banyak teman-teman dari berbagai level, pengusaha macam-macam yang sebenarnya siap membantu kerja-kerja ini. Kalau NU yang pasang badan harusnya ada kepercayaan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang setelah Muskerwil ini muncul, banyak sekali pihak yang ingin terlibat. Oh, banyak sekali yang terlibat. Bahkan kita akan misalkan terkait isu tambang. Oke, iya, ada masalah tambang lagi ya. Tambang kan di sana di beberapa kabupaten ada tambang kan. Tambang yang skalanya cukup besar. Nah, problem yang terjadi ada katakanlah gesekan ya dengan masyarakat sekitar. Gara-gara masyarakat, kan banyak masyarakat penambang yang ilegal. Ya, betul. Ya, ilegal. Jadi ketika katakanlah satu wilayah ini sudah izinnya diberikan kepada korporasi tertentu yang selama ini masyarakat mengelola itu di sana, maka terjadilah dialektika ya. Terjadilah dialektika antara pihak korporasi dengan para penambang lokal. Kemudian muncullah tali asih misalkan dan seterusnya. Tapi ini sepertinya tidak berjalan cukup bagus karena di tahun lalu itu kantor bupati di salah satu kabupaten di Gorontalo itu dibakar massa. Karena dibakar massa yang mengatasnamakan masyarakat tambang itu. Karena mereka tidak puas dengan berbagai kebijakan yang ada. Nah, menurut kami NU bisa mengambil peran. Misalkan begini, sumber daya alam melimpah, tetapi tidak ada satupun SMK pertambangan misalkan, ya kan? Tidak ada, misalkan di universitas belum ada yang jurusan pertambangan. Di Gorontalo ya. Nah, kan mungkin bisa saja LP Ma'arif kemudian buat SMK pertambangan. Betul. Jadi kita ingin agar masyarakat yang passionnya di dunia tambang itu kapasitasnya juga ditingkatkan. Dan itu harus lewat lembaga. BLK misalkan, BLK pertambangan. Mungkin banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses BLK. Tapi NU bisa saja dengan kekuatan yang dimiliki NU bisa menjadi semacam jembatan bagaimana agar masyarakat ini bisa katakanlah bekerja di pertambangan. Tapi pertanyaannya skill mereka belum mencapai standar. Lalu bagaimana? Nah, misalnya kita khususkan di BLK. Nah, bikin BLK-nya berarti, Mas? Bisa bekerja sama dengan BLK yang sudah ada. Misalkan di Kalimantan, lalu di Makassar, itu kan sudah ada. Minta ke Bu Ida lah. Itu. Poinnya begini. Poinnya ketika kita sudah mulai memikirkan ini, maka menurut saya inspirasi itu akan datang dengan sendirinya. Dan banyak orang yang ingin membantu. Bahkan pihak tambang pun sebenarnya bersikap kooperatif menurut saya. Pihak tambang beberapa kali diskusi dengan kami. Mereka siap. Misalkan terkait tali asih mereka bilang kalau ada masyarakat yang merasa belum dapat tali asih, langsung bawa ke kami. Karena pada dasarnya kan pengusaha itu, ini dari perspektif pengusaha ya, dia pengen kondisi yang aman. Bisnis itu nggak bisa jalan kalau ada konflik. Betul. Dia nggak dapat pemasukan. Betul. Kalau pemasukan dia oke, bayaran ke pekerja juga oke kan gitu. Betul. Ya. Baru kalau jahat ya urusannya sama penegak hukum. Isu tambang ini memang diskusinya akan sangat panjang. Betul. Mencari solusinya pun. Memang selalu urusan masyarakat diskusinya panjang, Mas. Tapi paling tidak tadi itu, tidak NU memulai dulu. Kita memulai menyicilnya. Nah. Apalagi yang menarik ini? Bentar lagi money politik, isu pilkada ya sebentar lagi. Isu pilkada, ya. Pilkada bentar lagi. Jadi bagaimana? Pertanyaannya begini aja langsung ini. Bagaimana caranya agar NU di sana
independen secara gagasan, objektif, terus kemudian berpengaruh kepada calon-calon. Iya. Nah, kan gitu. Iya, jadi selain ada suara-suara moral tentu saja ya. Ya. Tapi kita juga sedang menawarkan wacana NU di Gorontalo membentuk Des Pilkada. Oh, menarik. Des Pilkada. Bukan des pemenangan kan? Bukan. Des Pilkada. Nah, Oke. Des Pilkada itu bagaimana? Pertama, kita ingin meningkatkan partisipasi warga NU. Oke. Kan kita bisa nanti mendaftar di kerjasama dengan KPU, Bawaslu kan. Betul. Warga NU berpartisipasi, mengawasi secara langsung ya proses jalannya pilkada. Dan nanti kita akan akan kita bekali dengan pedoman As-Siyasah As-Samiyah Al-Aliyah itu yang sudah NU miliki. Iya. Ya, politik tingkat tinggi NU itu kan. Politik tinggi. Nah, lalu mungkin ada beberapa muatan kearifan lokal juga yang akan kita masukkan ke sana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Des Pilkada ini nanti juga akan berusaha untuk mencari tahu problem di setiap daerah itu apa dan sikap NU bagaimana, lalu tawaran solusinya bagaimana. Misalkan di Kabupaten A, Des Pilkada karena di situ ada tambang, maka mungkin fokus utamanya misalkan di pertambangan itu. Di resolusi konfliknya yang ditawarkan oleh NU bagaimana ya, begitu. Di masyarakat perkotaan misalkan, mungkin isunya isu yang lain. Mungkin isu yang lain. Di masyarakat yang banyak misalkan pertanian, mungkin isunya juga isu pertanian. Nah, jadi Des Pilkada yang kita bentuk ini pada akhirnya bukan hanya mengawasi, tapi juga menawarkan program-program dan visi misi dari NU. Siapa tahu visi misi ini bisa dijadikan visi misi para calon-calon yang akan bertanding nanti. Ya, yang landasannya adalah persoalan masyarakat ya. Nah, karena itu meskipun ini terlalu cepat untuk menyampaikan, pada akhirnya setelah semua isu ini kita rangkup dan kita sepakati pandangan kita dari sisi PWNU, maka kita akan mengundang seluruh calon. Jadi tidak hanya 1-2, seluruh calon, misalkan seluruh calon gubernur akan kita undang. Seluruh calon bupati wali kota akan kita undang, lalu akan kita titipkan ini aspirasi warga Nahdliyin. Ini aspirasi warga Nahdliyin, tolong dikawal. Iya. Menarik juga. Jadi itu salah satu upaya agar kita tidak terjebak ya. Meskipun jebakan itu tetap sangat seksi kan. Tetap sangat seksi jebakan itu. Gus Anik pasti disamperin, tenang aja. Enggak begitu. Tapi kalau ada yang nyari kontaknya belum punya, bisa ke saya. Nah, gini Mas Rozali, tadi itu kan saya ini S1 jurusan di Rosat, S2 saya akidah, saya kan tidak punya basic untuk memahami hal seperti ini. Gak memahami seperti ini urusan publik gitu. Urusan publik seperti ini. Gus Dur juga jurusannya itu Mas, itu sastra Arab. Iya. Nah, jadi presiden. Saya banyak berdiskusi dengan aktivis-aktivis NU, dengan dengan akademisi-akademisi kampus, dengan aktivis lingkungan. Nah, jadi saya bilang ke mereka yang bisa kami lakukan adalah membuat ruang. Ini ada masalah politik. Kita akan buat ruang pilkada. Silahkan pihak-pihak anak muda NU yang berkompeten, silahkan tuangkan gagasannya di situ. Ini ada isu pertanian. Kita akan buatkan ruang. Menarik. Memang kita kembali ke masalah-masalah yang di awal, kenapa lahir pembahasan awal tadi itu hikmah inklusif Nahdlatul Ulama Gorontalo. Memang betul ya, karena kita memang punya tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan ya. Mas'uliyah ad-diniyah dan mas'uliyah ijtimaiyah. Ini yang berat ini sebagai sebuah organisasi ini. Berat. Ya. Dan ini urusannya urusan orang banyak, lalu kemudian dia selalu kadang-kadang bergesekan dengan kepentingan yang tidak kecil gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan masalah-masalah itu jalan begitu saja tanpa solusi. Ya alhamdulillahnya di Gorontalo sana, Rois Syuriah, Ketua Tanfidiyah itu mendukung semua. Alhamdulillah. Jadi mendukung gerakan ini. Dan tadi itu kami dibantu oleh banyak sekali anak-anak muda NU ya, terutama anak muda ya, yang tua juga banyak. Tapi selama dia ngurusin hal begini, dia masih muda Mas. Masih muda Mas. Jadi banyak sekali yang membantu kami dari berbagai macam background pengusaha, semuanya menawarkan gagasan-gagasan dan kami terima semuanya. Kami terima, tentu saja kami
kami harus bingkai gagasan-gagasan itu dengan bingkai nilai-nilai KNU-an kan. Iya, betul. Agar tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan juga. Karena begini Mas, saya teringat ya sebuah hadis itu yang juga diketahui oleh banyak orang, ma'ama nabi man bata syab'an wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Jadi tidak beriman kepadaku orang yang tertidur dalam keadaan nyenyak sedangkan tetangganya itu dalam keadaan lapar dan dia mengetahui hal itu. Jadi itu artinya ancaman Nabi kan tidak main-main. Tidak main-main ketika ini menyangkut soal perut orang lah, soal rakyat. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi itu ada diskusi yang menarik antara Allah dengan kita semua di akhirat nanti. Allah bertanya begini, ya ibadi istat'amtuka falam tut'imni. Wahai hambaku, kenapa dulu ketika aku meminta makan tidak engkau beri makan? Kita tentu saja menjawab, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin kami memberi engkau makan? Engkau kan zat yang tidak butuh makan. Maka Allah menjawab, afala ta'lam anna akhaka fulanan istat'amaka fa in at'amtahu la wajadtani indah. Apa kamu tidak ingat saudara kamu minta makan kepadamu? Seandainya dulu kamu beri makan dia, kamu akan temukan aku pada dirinya. Jadi ketika kita membantu orang itu, kata bapak saya dulu, ketika kita membantu orang, kita bukan hanya mendapatkan pahala Allah, tapi kita mendapatkan Allah. Nah, itu bapak saya pernah bilang begitu dulu. Nah ini juga hal-hal yang menginspirasi kita kan, paling tidak kita gerak dulu lah, gerak dulu, mikir dulu. Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah urusan hasil kan urusan Gusti Allah itu. Betul. Jadi hasilnya yang penting usaha dulu saja. Niat aja pahalanya satu kan. Oke, siap. Mas Anik, terima kasih. Obrolannya sangat menarik dan yang terakhir, yang kedua ini menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah organisasi yang punya kekuatan politik yang sangat besar, maksudnya jumlahnya juga banyak, kita punya banyak jaringan di mana-mana. Ini jangan sampai tidak digunakan untuk menjawab persoalan keagamaan dan terutama soal-soal tanggung jawab sosial ya. Karena masyarakat yang terkena persoalan itu biasanya yang kecil, yang dia tidak berdaya, miskin ketika malam, nggak bisa makan, terus kemudian pekerjaan juga tidak ada gitu ya. Yang kadang-kadang kondisi itu adalah kondisi yang dihasilkan dari iklim yang sistemik. Maksudnya kayak orang, contoh misalnya kita sebel sama orang yang jadi tukang parkir misalnya itu ya. Terus jadi polisi cepek gitu yang saya nggak tahu apakah di Maroko ada itu tukang parkir itu Mas. Gak ada kayaknya. Saya belum pernah ketemu negara yang ada tukang parkirnya, serius. Gak ada. Ya, apalagi polisi cepek ya. Ini kayaknya nggak ada. Saya nggak tahu di negara yang lebih tidak maju dari Indonesia. Saya belum pernah ketemu itu. Tapi kondisi itu kan bukan hanya sekedar kesebelan kita lalu harus mengumpat, tapi kayaknya memang kegagalan kita menyediakan lapangan pekerjaan ya. Artinya ngelihat itu sebagai sebuah kesebelan juga, kita juga harus sadar bahwa ini adalah dampak sistemik dari ketidaksiapan kita menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini solusinya NU harus bagaimana gitu kan kira-kira. Itu lebih jauh lagi nanti urusannya. Tapi masalah begitu kan kita tidak bisa menutup mata ya Mas ya. Di dalam lahirnya NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh sudah mengatakan bahwa urusan perjuangan NU adalah urusan kesejahteraan. Dan sayangnya kita ada di dalam organisasinya saat ini ya kan. Iya. Jadi kita harus sering membicarakan itu. Dan itu sudah dilakukan di Gorontalo, di Muskerwil dengan temanya yang luar biasa dan pembahasannya yang oke, punya tema-tema yang sangat relevan dengan masyarakat, urusan tambang, urusan pertanian, tengkulak, dan urusan-urusan yang pengelolaan sumber daya alam, pilkada nantinya. Ini adalah masalah-masalah yang ada di depan mata kita semua yang hari ini sedang diupayakan oleh teman-teman di Gorontalo. Dan saya kira ini akan lebih mudah ketika kita bisa menglokalisir area perjuangan kita ya, area perjuangannya. Ya sudah Gorontalo saja, ya sudah Jawa Timur atau Situbondo saja atau Gresik saja misalnya. Terima kasih Mas Ani sudah membagi ceritanya.
Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih menarik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.